Zat yang Maha Penyayang. Sebutkan semua nama dan sifat-sifat Allah yang kita hafal. Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, Engkau adalah Zat yang Maha memberikan rezeki, Engkau yang memiliki jalan raya. Sebutkan semuanya. Kemudian ujung-ujungnya kita mengatakan faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka kalimat Sayyidul Istighfar ini wajib dihafal oleh semua kaum muslimin. Sudah hafal doanya? Nanti bagi kita yang belum hafal doa Islam, cari di internet namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu adalah terjemahan daripada segala macam bentuk istighfar yang mana di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang sangat indah, terutama di kala kita ingin melaksanakan ibadah, karena memang ibadah haji ini menjanjikan semua dosa kita pasti diampunkan oleh Allah, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Kemudian di kuartal Islam kita akan kembali kepada ibadah rangkaian ibadah haji yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Sebelum kita menyebutkan tentang masalah rangkaian ibadah haji di kuartal Islam, sebelumnya kita pernah mengangkat sebuah topik atau sebuah tajuk yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Karena memang di antara salah satu kewajiban bagi kita yang dimudahkan oleh Allah cepat datang ke sini adalah bagaimana kita banyak menghafal doa, yang mana doa itu nanti kita baca terutama di kala kita berada di Ka'bah Al-Musharrafah. Dan doa yang paling bagus itu di kuartal Islam adalah doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, terkhusus lagi doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Maka kita akan menyebutkan doa daripada Nabi Ibrahim ini kuartal Islam. Dan ini doa bisa nanti kita lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah, kurang lebih ayat 127, 128, 129. Hafal doanya, baca. Bahkan sebahagian para ulama menyebutkan bagi kita yang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Mekah, baik itu ingin melaksanakan ibadah haji dan ingin melaksanakan ibadah umrah, ternyata Nabi Ibrahim sudah mengajarkan kepada kita doanya. Hanya saja kita tidak hafal dan kita tidak tahu. Kita akan sebutkan di kuartal Islam. Bagi yang ingin menghafal maka bisa dilihat ayat Quran, bisa dilihat nanti ayat Quran dan surah Al-Baqarah yang tadi telah kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bersama, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail innallaha wahai kaum muslimin. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan dibantu oleh putranya yang bernama Ismail. Kemudian setelah mereka selesai membangun Ka'bah Al-Musharrafah, mereka berdua sama-sama berdoa kepada Allah. Dan doa yang mereka ucapkan yang pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebuah doa yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin diulang-ulang setiap kali mereka beribadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal ibadah yang kami lakukan, karena Engkau adalah Zat yang Maha mendengar dan Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui. Agar kita menjadikan semua ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sambungan ayatnya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Rabbana, ya Allah, jadikan kami senantiasa berserah diri kepadamu. Artinya jadikan kami sebagai seorang muslim yang sejati. Bukan hanya sekedar muslim kemudian mereka tidak tahu aturan ibadah yang akan mereka lakukan, dan mereka juga tidak tahu larangan yang harus mereka tinggalkan. Kemudian seorang muslim tidak cukup berdoa untuk dirinya, mereka juga berdoa untuk anak dan keturunannya. Maka di dalam doa ini wa dzurriyyati, dan begitu juga untuk anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak yang muslim, hidup dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan Islam. Begitu juga dengan cucu kami, keturunan kami, semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, agar senantiasa menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka itu doanya. Kemudian apa doanya? Wa arina manasikana. Ya Allah, perlihatkan kepada kami manasiknya. Apa makna yang terkandung di dalam doa ini umat Islam? Seolah-olah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami berangkat melaksanakan ibadah yang mulia, baik itu ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Maka dari situlah sebahagian para ulama mengatakan siapapun di antara kita yang ingin berkali-kali kita datang ke tanah haram Makkah Madinah, maka kalimat ini baca. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengabadikan di dalam Al-Quran kecuali tujuannya agar kita baca dan kita pahami maknanya. Apa makna yang terkandung di dalam kalimat wa arina manasikana? Perlihatkan kepada kami manasiknya. Artinya biasanya kalau orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, apa yang pertama kali mereka lakukan?
manasik. Orang yang manasik otomatis mereka akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Seolah-olah doanya wa arina manasikana, ajarkan kepada kami manasiknya. Supaya apa? Supaya kami mudah berangkat ke tanah haram Makkah dan Madinah. Maka doa ini buat Islam merupakan doa yang mesti dihafal oleh kaum muslimin. Baca berulang-ulang, karena itu merupakan di antara doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami manasiknya. Kalimat manasik ini buat Islam adalah kalimat yang ditujukan kepada semua ibadah. Jadi manasik itu tidak hanya khusus kepada ibadah haji dan umrah. Manasik haji, manasik umrah iya, tapi juga ditujukan kepada ibadah yang lain. Salat apakah ada manasiknya? Ada. Puasa apakah ada manasiknya? Ada. Karena manasik itu bagaimana kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu disebut dengan manasik. Dan di antara manasik yang paling berat di umat Islam adalah manasik haji dan umrah. Kalau salat mudah bagi kita melakukannya. Kalau puasa alhamdulillah juga tidak terlalu sulit. Kalau zakat juga tidak terlalu berat. Tapi yang paling berat itu adalah manasik haji dan umrah. Bahkan di umat Islam kalau sekiranya kita tahun ini melaksanakan ibadah haji, kemudian Allah kembali memberikan kesempatan pada tahun berikutnya, maka kita akan lupa apa yang pernah kita lakukan pada tahun sebelumnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di Mina, apa yang kita lakukan di Arafah, cepat lupanya. Karena ini adalah ibadah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka identiklah kalimat manasik kepada ibadah haji dan umrah. Sehingga di antara salah satu doanya wa arina manasikana, ya Allah mudahkan kami untuk belajar manasik agar nanti kami nanti melaksanakan ibadah ini betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para lisan, sekarang kita akan membahas tentang masalah haji. Dalam masalah haji ini terbagi kepada 3. Nanti kalau ada di antara kita yang tidak paham maka bisa bertanya. Yang pertama disebut dengan haji tamattu'. Haji tamattu' ini diambil dari kata-kata tamatta'a yatamatta'u tamattu'an. Maka disebut dengan tamattu'. Tamattu' itu hukum asalnya adalah bersenang-senang, santai, mudah. Karena haji ini merupakan haji yang memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Orang yang berhaji tamattu' ikhwatul Islam adalah orang yang melaksanakan ibadah umrah di kala pertama kali mereka datang ke tanah haram. Mereka melaksanakan ibadah umrah secara sempurna. Kemudian mereka selesai dari ibadah umrah. Kemudian nanti mereka membuka pakaian ihramnya dan baru kembali memakai pakaian ihram pada tanggal 8 atau tanggal 9 Dzulhijjah. Karena haji yang sesungguhnya itu ikhwatul Islam, haji yang sesungguhnya hanya 2 hari saja atau 3 hari saja. Tanggal 9, tanggal 10 selesai. Bahkan kalau kita tanggal 11 3 hari, tidak lebih daripada 3 hari yang sesungguhnya. Dan nanti akan kita jelaskan lagi ikhwan Islam. Kemudian haji yang pertama adalah haji disebut dengan haji tamattu'. Haji tamattu' itu mereka yang mengawali ibadahnya dengan umrah. Kemudian mereka memakai pakaian biasa, beribadah seperti biasa. Mereka tidak terikat lagi dengan larangan-larangan ihram. Kemudian pada tanggal 8 atau tanggal 9 Dzulhijjah, mereka kembali memakai pakaian ihram, berniat menatakan labbaik Allahumma hajjah, dan baru mereka menanggalkan pakaian ihramnya dikala mereka sudah melakukan tahallul awal. Tahallul awal itu apa ikhwan Islam? Tahallul itu artinya apa? Tahallul itu artinya bukan bercukur, bukan gunting. Itu bukan tahallul namanya. Tahallul itu artinya menghalalkan. Kenapa kita harus menghalalkan? Karena sebelumnya kita sudah haram. Makanya kita memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu artinya adalah ketika seorang muslim mereka memakai pakaian yang berwarna putih, pakaian ihram. Kalau seandainya mereka tidak mendapatkan pakaian putih, boleh mereka memakai pakaian yang berwarna apa saja. Kalau sekiranya tidak ada pakaian yang berwarna putih, contoh misalnya, jika mereka sedang memakai pakaian ihram, tiba-tiba di dalam bas pakaian ihramnya terkena najis,
dan mereka tidak bawa pakaian ganti atau ihram yang baru atau ihram yang kedua. Kalau dipakai, maka mereka sulit beribadah. Ternyata di antara kebiasaan orang kita itu ada yang namanya izar. Bahasa kitanya sarung. Dia pun ganti dengan sarung. Biasanya sarung itu warna putih atau warna coklat. Jarang kan sarung warna putih kan? Rata-rata sarung itu tidak ada yang berwarna putih. Kemudian karena bernajis, kemudian mereka memakai sarung dan memakainya, boleh atau tidak? Nah, apa jawabannya? Boleh atau tidak? Dia mengatakan boleh bertanggung jawab. Dia mengatakan tidak boleh juga bertanggung jawab. Dia aja ya, Masya Allah. Silakan. Barakallahu fiikum. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ya. Baik, karena kalau tidak tahu lebih baik diam ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Tadi pada Islam, kalau seandainya demikian keadaannya, silakan mereka memakai sarung. Tapi dirobek dulu kan, biasanya sarung ikat kan. Nanti diputuskan ikatannya, kemudian dijadikan dia sebagai pakaian ihram. Karena memakai pakaian ihram di miqat hukumnya wajib, dan memakai pakaian ihram yang berwarna putih hukumnya adalah sunnah. Kita contohkan, kita harus tahu di waktu Islam, setiap ibadah itu kita harus tahu kedudukannya. Karena nanti kalau kita salah, dikembalikan kepada hukum. Contoh, apabila ada orang yang sedang tawaf, perhatikan baik-baik. Kemudian di kanan nanti mereka sedang tawaf, mereka tawaf, baik itu tawaf kudum atau tawaf umrah atau tawaf yang lainnya, mereka menutup dengan pakaian ihram seperti ini, ditutup bahu yang pundak yang kiri dan juga ditutup pundak yang kanan, ditutup semuanya. Kemudian mereka seperti ini berjalan sambil tawaf, tawafnya sah atau tidak? Tidak ada yang berani mengatakan tidak tahu ya. Saya yang mengatakan sah atau tidak tawafnya. Kita kembalikan kepada hukum sebelum kita menjawab sah atau tidak sah. Maka kita kembalikan kepada hukum. Apa hukumnya orang membuka lengan bagian kanan? Wajib atau rukun? Wajib atau rukun? Sunnah. Paham atau tidak? Membuka lengan yang bagian kanan, apa hukumnya? Sunnah, bukan wajib, bukan pula rukun. Karena kalau kita meninggalkan rukun maka bahaya, bisa jadi batal. Kalau kita meninggalkan wajib maka kena denda. Tapi kalau kita meninggalkan sunnah, apa hukumnya? Apa itu makna sunnah? Kalau kita kerjakan mendapat, kalau ditinggalkan rugi. Kemarin kita sudah jelaskan, yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan rugi. Karena kalau kita mengatakan yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak apa-apa, maka semua yang sunnah akan kita tinggalkan. Kita tutup, kita tidak tutup, kita tutup semuanya. Ini kan sunnah, tidak ada masalah. Kemudian nanti kita di tahun pertama, kedua, ketiga kita tidak berlari kecil, kita berjalan santai pada kita bisa berlari. Kemudian ditanya kenapa tidak berlari, itu kan sunnah. Kalau pengertiannya apabila dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya pengertiannya dilakukan dapat pahala, ditinggalkan rugi, maka kita akan berusaha melakukan walau sunnah hukumnya. Paham ya? Nah begitu juga yang berlisan. Tapi kalau seandainya ada orang yang meninggalkan, misalnya ada orang yang tawaf, kemudian mereka menutup semuanya, bisa jadi karena lupa atau karena sengaja, bisa jadi tangannya sakit atau tangannya bertambah, kita tidak tahu bagaimana keadaan manusia. Setiap kita, karena ada kadang-kadang di berlisan, ada orang yang melakukan larangan ihram, ada orang yang melakukan larangan ihram karena tidak sengaja, ada orang yang melakukan larangan ihram karena tidak tahu. Ada orang yang harus melakukan larangan ihram dan wajib hukumnya bagi dia untuk melakukan larangan ihram. Paham tak? Sekarang pembahasannya sudah mulai berat ya. Kalau tak paham tanya, kita ulang lagi. Di dalam ibadah haji ada larangan-larangan ihram, ada kewajiban, ada perkara yang dianjurkan. Dan salah satunya adalah kalau kita sudah memakai pakaian ihram, ada larangannya. Dan kadang-kadang di Islam ada orang yang melakukan atau melakukan pelanggaran dalam larangan-larangan ihram. Bisa jadi karena yang pertama karena dia lupa. Contoh misalnya, kita dari Madinah menuju Mekah.
kita tidak langsung umrah. Kita rehat dulu di hotel misalnya, kemudian kita berbaring. Tiba-tiba, jika kita berbaring, maka kita menutup kepala dengan selimut atau dengan pakaian ihram. Apa hukumnya? Dam ya? Langsung dam ya? Hai, Bapak Islam. Di sinilah kita harus paham. Apabila dilakukan karena lupa atau karena tidak tahu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu merupakan di antara kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena kalau seandainya tidak demikian, maka satu orang di antara kita minimal mereka harus bayar 5 jam. Sanggup tak? Sanggup? Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kalau ada di antara kalian yang melakukan larangan ihram, dilihat dulu kenapa dia melakukan. Bisa jadi karena lupa. Misalnya nanti dikala dia pergi ke miqat, banyak orang tua kadang-kadang dia lupa membuka celana dalamnya. Jangan langsung katakan kepadanya dam, bahaya bisa stroke. Untuk jalan dan belanja saja tidak ada duit, apalagi untuk bayar. Lihat dulu kenapa dia melakukannya. Bisa jadi karena lupa. Orang yang melakukan larangan ihram karena lupa, Rabbana la tu'akhidna. Orang yang melakukan larangan ihram karena tersalah, tidak tahu, Rabbana la tu'akhidna. Paham? Dan bahkan ada orang yang wajib hukumnya untuk melakukan larangan ihram. Ada di antara kaum muslimin yang wajib hukumnya dia melanggar. Itu bahasa kitanya, bahasa kasarnya. Wajib hukumnya dia untuk melanggar. Siapa contohnya? Seperti orang tua yang dia suka buang air kecil, yang suka kencing, yang suka salasil baul bahasa Arabnya, bahasa kita ya Pak. Terserah lah ya apapun bahasanya. Yang penting suka buang air kecil. Setiap misalnya kadang dia buang air kecil tidak sadar, bukan karena keinginan. Maka pada waktu itu wajib hukumnya dia melakukan larangan ihram, yaitu memakai pakaian dalam. Contoh apalah namanya, PMS atau yang lain sila tidak menjadi masalah. Jadi itu hukum-hukum yang harus kita ketahui. Jadi tidak satu hukum. Larangan denda, tunggu dulu. Seperti tadi yang telah kita jelaskan. Tapi pada Islam, maka dari situlah gunanya kita harus tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Karena setiap sesuatu yang kita lakukan ini, atau kita melakukan pelanggaran di dalamnya, maka ada ketentuan khusus. Tapi pada Islam kita kembalikan kepada haji tamattu'. Haji tamattu' itu adalah mereka yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka memakai pakaian biasa, kemudian nanti pada tanggal 8, secara hukum asal tanggal 8, atau kalau seandainya dia seorang petugas atau tidak sanggup, maka boleh tanggal 9, dia baru kembali mengucapkan labbaik Allahumma hajja dan kembali memakai pakaian ihramnya. Kemudian tanggal 10, setelah dia tahallul awal, maka tahallul itu artinya adalah halal. Kenapa tahallul? Karena ada haram. Mana haramnya? Pakaian ihram. Pakaian ihram itu artinya membuat kita menjadi haram. Dan setiap sesuatu yang haram ada halalnya. Sama dengan takbiratul ihram. Makanya salam itu disebut dengan tahallulnya. Haramnya kapan? Allahu Akbar. Halalnya kapan? Assalamualaikum. Begitu juga haramnya kapan? Dikala mereka mengucapkan labbaik Allahumma hajja. Tahallulnya kapan? Nanti dikala mereka melakukan 2 dari yang 3 pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan nanti akan kita kembali mengulang tentang masalah 2 dari yang 3. Maka mereka disebut dengan tahallul awal. Tahallul awal itu artinya dia sudah boleh melakukan semuanya kecuali satu, yaitu tidak boleh dengan keluarganya, itu saja. Artinya boleh pakai baju biasa, boleh semuanya. Maka disebut dengan tahallul awal. Sehingga ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Selesai. Dan itu tanggal 10. Artinya tanggal 10 kita sudah selesai. Maka disebut dengan haji tamattu, haji yang paling mudah. Dan itulah yang kita lakukan. Karena kemudahan yang Allah berikan itulah ikhwatul Islam. Maka dengannya kita bersyukur kepada Allah. Di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah menyembelih. Maka terkenal dengan yang namanya istilah dam. Dari situlah kalimat istilah dam. Sebahagian para ulama mengatakan dam ini bukan karena kita melakukan kesalahan,
bukan karena kita melakukan pelanggaran. Maka dam ini berbeda dengan dam yang lain. Dam ini kalau sekiranya boleh bagi kita memakannya sila. Misalnya kita tahu kita membayar dam yang besar. Misalnya dam kita Ustaz, alhamdulillah Allah berikan kepada rezeki dam saya adalah onta misalnya, sila dia makan, tidak menjadi masalah. Maka dianjurkan bagi dia untuk memakannya. Maka sebahagian para ulama mengatakan bahwa dam ini sama dengan korban. Dam ini sama dengan korban. Kalau ada di antara kaum muslim yang berkorban, boleh tak dia memakan korbannya? Bukan boleh. Dia bukan wajib. Dianjurkan. Kalau kalimat boleh, makanya banyak di antara orang yang berkorban mereka tak nak korbannya. Kenapa? Karena mereka menganggap boleh-boleh saja. Makanya bahasanya dianjurkan, bukan pula wajib. Karena banyak orang yang berkorban di kampung orang lain. Bisa dipahami, misalnya dia tinggal di sini. Di sini tak ada korban, atau semua orang berkorban, atau orang miskin tak ada misalnya. Dikorbankan, dia berkorban di kampung dia. Macam mana dia nak makan korbannya? Maka dari situlah korban itu dianjurkan untuk memakan dagingnya sebagiannya. Sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, sebagian disimpan. Begitu juga dengan damu syukran. Damu syukran itu adalah mereka yang melaksanakan haji tamattu. Kenapa demikian? Karena Allah terlalu banyak memberikan toleransi dan kemudahan dalam ibadah yang mereka lakukan. Maka mesti bagi mereka bersyukur. Syukur itulah disebut dengan damu syukran. Darah yang ditumpahkan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Maka dianjurkan juga bagi kita kalau sekiranya kita ada masa, ada waktu, diberikan kemudahan untuk mengambilnya. Kalau ada di antara kita mengambil daging damnya sila, tidak ada menjadi masalah. Karena dia sama dengan korban. Karena kesamaan dengan korban inilah semua para ulama sepakat bahwa waktu menyembelihnya adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 karena dia mirip dengan udhiyah. Paham? Walaupun kita tidak memungkiri kalau ada di antara kita yang menyembelih sebelumnya, memang sebagian para ulama mengizinkan bukan hukum asalnya, tapi membolehkan. Bisa dipahami kalimatnya? Mereka tetap sepakat bahwa waktu menyembelih ada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kemudian kira-kira bagaimana hukumnya kalau disebut sebelumnya? Maka sebagian mereka mengatakan dibolehkan. Bukan berarti itu hukum asal yang pertama kali mereka jawab, tak. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah yang membolehkan, bukan berarti itu bukan perkataan awal. Perkataan awalnya tetap pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 karena sama hukumnya dengan udhiyah. Kalau sekiranya kita tak sanggup sampai tanggal 10, tanggal 11 masih ada, 12 masih ada, 13 juga masih oke, tak masalah. Sedangkan pembagiannya sila kapan saja. Yang penting di kota Makkah, di tanah haram, Makkah al-Mukarramah. Maka itu disebut dengan dam syukran. Kenapa kita menyembelihnya di umat Islam? Karena kita bersyukur kepada Allah akan kemudahan yang telah Allah berikan dalam rangka melaksanakan haji tamattu. Jelas di sini apa itu haji tamattu? Baik, yang kedua. Yang kedua namanya adalah haji qiran. Qiran itu umat Islam diambil dari kata-kata qarana. Ingat ya, bukan corona. Qarana. Qarana itu artinya bergandengan. Karena orang yang melaksanakan haji qiran, mereka tetap mengawali dengan umrah. Hanya saja umrahnya tidak boleh dia bertahallul, tidak boleh dia mencukur rambutnya, tidak boleh dia mengambil rambutnya, tidak boleh bagi dia membuka pakaian ihramnya sampai nanti selesai tahallul awal pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak boleh bagi Islam, maka disebut dengan qarana. Karena umrah dengan haji berbarengan tidak terpisahkan. Orang yang melakukan haji tamattu, mereka melaksanakan ibadah umrah, kemudian setelah mereka sa'i atau sa'i mereka mundurkan sila. Jadi orang yang melakukan haji qiran ini boleh mereka tawaf saja, kemudian sa'i mundurkan juga tak ada masalah. Karena di antara salah satu perbedaan antara haji qiran dengan haji tamattu sa'inya 2 kali, sedangkan haji qiran sa'inya cuma 1 kali sahaja. Dan juga di antara kesamaannya, sama-sama mereka membayar damu syukran.
hanya saja orang yang melakukan haji qiran tidak boleh dipisahkan antara umrah dengan haji, langsung satu paket. Jika mereka sampai di Mekah, mereka tawaf. Kalau mereka sa'i sila, setelah mereka sa'i tidak boleh memegang rambutnya, tetap dalam keadaan pakai ihram, dan mereka harus menjaga larangan-larangan ihram. Sampai bila? Sampai nanti mereka tahallul awal pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ringan atau berat? Berat kalian? Berat bagi kita yang datang awal, ringan bagi mereka yang umrahnya pada tanggal 7 Dzulhijjah. Paham tak? Orang yang datang ke sini tanggal 7 Dzulhijjah, sulit baginya untuk melakukan haji tamattu. Karena waktu. Maka mereka dikala melaksanakan ibadah umrah, sambung langsung dengan haji. Umrah pada malam tanggal 8-nya, esoknya, sehingga mereka niatnya berbeza. Orang yang melaksanakan haji tamattu seperti kita nanti dikala kita berada di miqat, kita hanya mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kapan kalimat labbaik Allahumma hajjah? Nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau orang yang melakukan haji qiran langsung dikala mereka berada di miqat, labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Langsung satu paket, karena mereka tidak terpisahkan. Dan inilah haji yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan haji qiran. Ketika Nabi melakukan haji qiran, kenapa kita harus tamattu? Siapa bisa jawab? Silakan. Nabi menganjurkan apa? Hah? Nabi menganjurkan apa? Nabi menganjurkan untuk tamattu. Apa buktinya? Nabi menganjurkan tamattu. Ada hadis yang lupa atau tidak tahu? Baik, insyaallah mahakallah baik. Jadi pada Islam mana yang lebih bagus, tamattu atau qiran? Dilihat daripada situasi dan kondisi orang yang melaksanakan ibadah haji. Bagi kita yang dari luar, mungkin mudah bagi kita tamattu, tapi bagi orang yang tinggal di dalam kat sini, lebih mudah baginya untuk qiran. Jadi mana yang lebih bagus? Dilihat daripada situasi dan kondisi. Tapi pemirsa, insyaallah nanti kita akan kembali menyambung masalah haji tamattu dan haji qiran ya. Tentunya agar kita memahami pelan-pelan tentang masalah ibadah haji ini, karena banyak hal yang harus kita ketahui bahwa Islam dan tujuannya tidak ada yang kita bukan adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebelum kita beribadah betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan diri kita untuk memahami apa yang akan kita lakukan. Kita akan membahas atau membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang kemarin belum sempat kita bacakan di Fathul Islam. Tadi Fathul Islam dia bertanya tentang masalah badan ya, badan haji dan badan umrah. Karena ada orang yang sudah mendaftar, kemudian tiba-tiba mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji, bisa jadi karena sakit. Sudah mendaftar misalnya di 15 tahun, mau berangkat, kata Allah sakit tidak bisa lagi berdiri, atau karena alasan yang lainnya, maka orang-orang seperti ini kalau bisa ketahuilah, mereka sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji, walau mereka belum berhaji. Dan banyak kaum muslim yang demikian. Ada yang mau berangkat, mereka meninggal. Ada yang berangkat, mereka sakit, banyak sekali. Makanya di Fathul Islam ibadah haji ini jangan pernah ditunda-tunda. Ibadah haji ini wajib. Kalau kita memiliki rumah, punya rumah, kalau kita punya rumah kan, apa punya rumah? Apa punya rumah? Wajib betul rukun. Boleh saja Fathul Islam. Tak ada yang mengatakan wajib punya rumah. Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah, apakah Nabi punya rumah? Yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah rumah Allah. Nabi numpang, bukan kontrak, numpang kepada atau di rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Artinya punya rumah itu tidak wajib. Kalau kita punya rumah, alhamdulillah. Kalau tak punya rumah, juga tak ada masalah, masih bisa mengontrak. Kalau punya kereta, punya mobil, apa punya? Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki juga tak ada masalah, masih ada kaki kita berjalan, masih ada kendaraan yang lainnya. Tapi apa hukum mendaftar ibadah haji? Wajib, makanya yang perlu kita lakukan pertama kali bangun rumah mendaftar haji.
Yang pertama kali kita lakukan beli mobil atau haji. Tapi apa faktanya? Gara-gara kita membeli mobil, gara-gara bangun rumah, kemudian baru sudah lama, baru ada uang kita menabung. Pas hari berangkat kita meninggal, rumah dipakai orang, mobil dipakai orang. Untuk kita apa? Cukup usaha saja. Karena kita salah di dalam menganalisa. Daftar haji dulu baru siap-siap beli rumah, daftar haji dulu baru siap-siap beli kereta, beli mobil. Jangan terbalik di kota Islam. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kita berangkat pendaftarannya lama. Makanya kalau kita ada rezeki langsung daftar haji umur 20 tahun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada keluarga kita untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Itu secara hukum asal. Maka dilihat daripada hukum, karena hukum itu sangat menentukan. Dan hukum yang wajib itu adalah mendaftar haji. Haji itu wajib hukumnya. Sedang bangun rumah, beli kereta, hal yang lainnya tidak wajib hukumnya. Maka kita prioritaskan yang wajib dulu, baru yang dianjurkan bagi kita melakukannya. Bukan tidak dianjurkan, tapi lihat supaya apa? Supaya nanti jika kita mendaftar antriannya lama, kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ke depannya. Sekarang kita masih kuat, tapi esok kita tak tahu. Nah, ini waktu Islam kemudian dia bertanya tentang masalah badal haji. Orang badal haji itu waktu Islam ada dua. Yang dibadalkan itu ada dua, haji dan umrah sama saja. Yang pertama orang yang sudah meninggal, dan itu semuanya adalah sepakat para ulama. Di antara salah satu amalan yang sampai kepada orang yang meninggal yang disepakati ada tiga. Amalan ini apabila dilakukan oleh orang hidup, dihadiahkan kepada yang meninggal, maka semua para ulama sepakat dengannya bahwa pahalanya sampai. Yang pertama adalah sedekah. Misalnya kita ada kawan, dia sedang meninggal, kemudian kita mengatakan ada duit 1 juta, saya sedekahkan atas nama kawan saya, pasti sampainya. Yang kedua adalah badal. Misalnya ada orang yang meninggal, kemudian kita badalkan, pasti sampainya. Yang ketiga puasa. Tiga ibadah inilah yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan ibadah yang lainnya tidak disepakati. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tak sampai. Contoh baca Quran, kita hadiahkan kepada orang yang meninggal, sampai atau tidak? Dekat apa? Susah jawabnya, karena nanti diminta dalil. Sampai atau tidak? Pasti sampai. Kalau yang baca Quran itu adalah anak untuk orang tuanya. Kalau yang orang lain, belum tentu. Sebahagian ulama Syafi'iyah mengatakan tak sampai. Ulama Hanabilah mengatakan sampai. Artinya terjadi perbezaan para ulama, tidak disepakati. Bisa dipahami? Ada mengatakan sampai, ada mengatakan tak sampai. Sedangkan ulama Syafi'iyah terutama yang bermadzhab Syafi'i mengatakan pahala orang baca Quran kalau dihadiahkan kepada orang lain tak sampai. Jangan marah sama saya ya, marah sama Syafi'i. Itu perkataan sebagai ulama Syafi'iyah. Sedangkan Hanabilah mengatakan sampai. Artinya kita tidak membahas sampai atau tidak sampai, tapi ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang mengatakan sampai tidak masalah, yang mengatakan tidak sampai juga tidak ada masalah. Tapi yang disepakati apa? Ada tiga. Salah satunya adalah badal. Baik itu badal haji atau badal umrah. Nah, badal ini ada dua. Yang pertama untuk orang yang sudah meninggal, itu semuanya disepakati. Dan yang kedua badal untuk orang yang masih hidup. Dan tidak mungkin lagi dia melaksanakan ibadah haji, tidak mungkin lagi dia berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Artinya tidak mungkin lagi dia naik kendaraan, tidak mungkin lagi naik kapal terbang. Sekarang sulit baginya. Maka di sana itu boleh bagi kita untuk membadalkannya. Kemudian di Ikhwan Islam berarti badal itu ada dua. Karena ini hadis dari Ikhwan Islam terkenal dengan hadis syukurmah. Syukurmah itu yaitu membadalkan orang lain, yaitu baik itu haji atau umrah dengan syarat. Yang pertama Ikhwan Islam, orang yang akan menghajikan orang lain dia haji dulu. Orang yang sudah mengumrahkan orang lain dia umrah dulu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua Ikhwan Islam, orang yang badal tujuannya bukan untuk perniagaan, bukan untuk berdagang, bukan untuk mencari duit. Karena badal itu ada kebaikan. Dan biasanya kebaikan itu Ikhwan Islam, kita yang berkorban atau orang lain yang kita badalkan dia berkorban. Yang mana? Kebaikan itu biasanya kita yang berkorban atau orang lain yang tadi berkorban. Yang mana berkorban?
Kita yang berkorban seperti misalnya kita bersedekah atas nama orang lain. Yang mengeluarkan harta itu orang lain atau kita? Kalau harta dia yang kita keluarkan bukan bersedekah namanya, kita menyalurkan sedekah dia namanya. Paham tak? Maka dari sinilah para ulama menyebutkan bahwa syarat yang ketiga, walaupun tidak disepakati, padahal yang terindah adalah dari keluarga, apalagi antara anak dengan orang tua. Karena apabila ada anak yang membatalkan orang tuanya, apakah nanti mereka minta duit kepada orang tuanya? Pasti duit dia yang keluar. Ini duit saya melaksanakan ibadah haji, semuanya untuk orang tua saya yang sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ini umrah saya yang saya lakukan, semuanya untuk orang tua saya yang sudah terbaring di kasurnya. Makanya ikhwan Islam, kemarin kita selalu mengatakan bagi kita yang batal untuk orang tuanya, kalau pada haji mungkin sulit. Karena tidak mungkin sama kita membatalkan orang tua dengan orang lain membatalkan orang tua, tidak akan sama. Kalau kita yang membatalkan orang tua, apa yang kita cari? Maksimal semaksimal mungkin. Tapi kalau orang lain apa yang dicari? Semakin banyak angkanya, semakin bagus ibadahnya. Tapi kalau angkanya sedikit, cukup sampai Allah mau saya selesai. Karena agar kita berbakti itu supaya nanti kita supaya apa yang pada disatakan kita betul-betul menjadi anak yang berbakti. Makanya kita selalu mengatakan bagi kita yang ingin umrah berkali-kali, dianjurkan umrah itu sekali. Kalau bisa selesai maka kita rendam. Kalau kita diberikan rezeki berarti yang baik. Kalau kita ingin membatalkan orang tua, biasanya sebagian kaum muslimin ini bagian punya rezeki ya, akan sekali. Jangan kita batalkan orang tua, kita umrah, kita daftar umrah, kemudian kita umrah, kemudian sampai di Mekah, kemudian nanti di Mekah kita pergi ke Taif, ya tak? Kemudian kita batalkan orang tua kita. Umrah kita harganya 30 juta, pergi ke Taif harganya 20 riyal. Umrah untuk kita 30 juta, untuk ibu kita cuma 20 riyal. Paham? Kalau kita ingin betul-betul badal yang berlisan 30 juta itu untuk orang tua kita semuanya. Misalnya kalau ada ayah atau ibu, dia punya uang 1 juta. Kira-kira dari 1 juta ini berapa untuk anaknya? Berapa yang mereka kasih untuk anaknya kira-kira? Semuanya. Tapi kalau ada anak yang punya uang 1 juta, berapa mereka kasih untuk orang tuanya? Berapa? Berapa? 50.000? 100.000? Kebanyakan. Itulah di antara sifat manusia dengan orang tuanya. Orang tua mereka menjaga anak supaya mereka hidup. Anak menjaga orang tua menunggu warisan. Itu fakta yang harus kita ingat baik-baik. Dan jangan sampai kita seperti ini, karena anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang durhaka. Untuk kita puluhan juta, kemudian nanti kita batalkan orang tua 20 riyal. Itu pun tanpa disengaja. Mumpung di Mekah, kita tenangi untuk ayah dan ibu selesai. Semudah itu tak pada di Islam. Mana pengorbanan seorang anak kepada orang tuanya? Anak kita jangankan harta nyawa diberikan untuk anaknya. Seperti itu yang kita sebagai seorang anak. Kalau sekiranya kita belum dimudahkan berbakti kepada orang tua di dalam mereka hidup, jangan menjadi anak durhaka setelah mereka wafat. Dan itulah kebanyakan manusia. Kalau yang sanggup. Makanya kalau ada orang yang ingin membatalkan orang tuanya pada Islam, namun dan sekarang semua harta itu untuk pandang orang tua. Tidak mungkin sama nilainya 30 juta dengan 20 riyal. Paham? Bagi kita yang punya, tapi bagi yang tak punya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita mau datang ke sini lagi atau tidak? Makanya jangan umrah berkali-kali. Nanti mau umrah berkali dan datang lagi, nabung lagi, agar kita selalu datang ke sini. Bukankah kemarin kita telah menjelaskan di antara salah satu ibadah haji dan umrah dia akan pernah miskin untuk selama-lamanya karena kita sedang berdagang dengan Allah. Jelas ya? Sampai di sini beri foto Islam. Semoga memberikan manfaat dan apa yang kita sebutkan. Dia pernah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari diri kami pribadi karena kurang ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon maafkan kalau ada kata-kata yang salah. Kalimat-kalimat yang tepat, bahasa-bahasa yang bagus, menyampaikan yang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita bersama, agar Allah memberikan kemudahan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Siapapun di antara kita yang ingin berangkat ke Mekah, semoga Allah mulakan perjalanannya, dilancarkan urusannya, selalu dijaga dirinya, diberikan kesehatan kepadanya, mendapatkan umrah yang mabrur dan haji yang mabrur, wasallam masyhur, wa
ibadah, istiqamah dalam agama, dan menuntut usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.